dengan amal baik dan perbuatannya ditimbang-timbang, nanti aku harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim, nanti kira-kira aku nanti akan bisa masuk surga apa masuk neraka ya. Nggak begitu Pak konsepnya Alkitab. Alkitab berkata bahwa penghakiman Allah atas dunia ini bukan nanti di akhir zaman. Penghukuman Allah dan kutuk Allah akan dunia ini itu sudah dijatuhkan di Taman di Eden bersama dengan jatuhnya Adam yang pertama. Maka saya baru ngerti ketika saya membaca Alkitab, oh ternyata rupa-rupa segala macam kejahatan, kemiskinan, ketelanjangan, keterpisahan dari Allah, ada dosa, ada kematian di dalam dunia, itu karena kutuk dan penghukuman Allah di Taman di Eden. Betul nggak teman-teman? Itulah kabar buruk Pak, bahwa Anda dan saya karena kita berbuat dosa, maka upahnya adalah Anda dan saya mesti mati Pak. Dan kabar yang lebih buruk lagi, saya kasih tahu Anda, adalah Maryam 71. Setelah Anda dan saya mati, harus masuk neraka terpisah dari Allah, karena Anda dan saya adalah manusia berdosa. Itu kabar buruknya. Maka ketika saya membaca Alkitab, saya mengerti bahwa, oh ternyata Tuhan itu baik. Kenapa? Karena ketika dia menciptakan saya, dia tidak menciptakan manusia untuk nanti kamu dicobai ya Sopiatul, nanti kamu harus berzina, kamu harus telanjang, susah payah mencari makananmu, miskin, kerja keras, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar kos-kosan, nggak bisa bayar uang sekolah anak, besok nggak tahu nanti makan apa, uang belanjanya habis, nanti apa, harus ada sakit penyakit, kamu nanti kena diabetes, kolesterol, darah tinggi, boyok kecetit. Nggak begitu Pak. Ternyata ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak pernah menciptakan Anda dan saya untuk mati. Itulah makanya berkata apa? Begitu besar kasih Allah, dia tidak mau Anda dan saya itu terhilang dan mati. Maka Yesus berkata begini Pak, aku turun dari surga supaya kamu mempunyai hidup. Dan hidup dalam segala kepenuhannya. Bahwa roh, jiwa, dan tubuh kita tuh diselamatkan secara utuh. Makanya kami orang Kristen percaya apa? Kebangkitan badan. Kami percaya nanti kami yang mati ini Pak, ketika tubuh kami jadi cacing, ketika saya mati, saya dalam iman pengharapan oleh Yesus Kristus, kita percaya bahwa nanti saya akan punya tubuh yang baru Pak. Bukan untuk menghuni surga, tapi untuk menghuni bumi yang baru. Reinkarnasi Bu. Manusia tidak pernah diciptakan untuk menghuni surga Pak. Orang Kristen tidak pernah ke surga, saya kasih tahu Anda. Iya, maksud saya reinkarnasi lagi. Loh, reinkarnasi modern aku. Bukan reinkarnasi, dibangkitkan. Reinkarnasi. Iya, kayak ketika menciptakan manusia, tidak menciptakan Anda dan saya itu untuk sakit. Makanya Anda baca itu. Dibangkitkan, bukan masa reinkarnasi. Reinkarnasi itu Hindu Pak, Ya. terlahir kembali. Bukan di Kristen beda. Apa saya Ibu Sofi tadi koreksi kalau saya salah. Tadi kan bilang kita hidup di dunia ini bukan untuk ke surga, tapi nanti kalau udah di Oh, langit dan bumi yang baru, langit dan bumi yang baru ini. Wahyu 21 nih. Oh, itu maksudnya nih. Kirain Nanti saya orang balik lagi ke semua dunia manusia ini. itu nanti dibangkitkan di langit dan bumi yang baru Pak nih. Wahyu 22. Nah, ini dia nih. Mana tadi? Nah, ini nanti manusia dihidupkan di sini lagi. Langit yang baru dan bumi yang baru. Di sini manusia nanti. Bukankah di dalam Quranmu juga ada Pak, langit yang baru dan Dan itu bukan surga. Ada di Al-Quran ada. Sofiatul ya. manusia nggak Iya, ke betul. surga Pak. Surga itu tempatnya malaikat. Makanya kamu itu ya Pak, perhatikan kata jannah di dalam Quranmu yang diterjemahkan Kemenakmu sebagai surga itu keliru Pak. Jannah itu artinya kebun atau taman, ya Pak enggak? Taman, betul. Enggak, saya tanya dulu nih Pak Tian. Anda tahu nggak bahwa arti kata jannah itu artinya kebun atau taman? Saya belum tahu Bu. Loh kok belum tahu? Coba TKC buka Ya, arti kata jannah. Setahu saya ya kayak surga gitu. Tapi kalau Ibu Enggak, jannah itu bukan taman. samawat. Makanya kalau saya tanya apa Itulah makanya kenapa di Al-Quran itu ada istilah-istilah asing itu. Jannah itu nggak dikenal dalam bahasa Arab, itu taman itu sebetulnya. Jannah itu artinya taman atau kebun yang tertutup, yang tersembunyi. Ini Asal gara-gara- kata jan atau asal kata jin itu loh, sama yang kalau kamu percaya jin-jin itu loh. Gara-gara Nabi suruh ini nih. Coba bukakan arti kata jannah. Mereka Arti tidak kata ngerti. jannah, Makanya ya. baca Pak. Bapak baca Quran terjemahan bahasa Inggris. Nah nih. Jannah Itu tuh. diterjemahkan Kata jannah. sebagai garden. Taman atau kebun? Itu Pak kata jannah. Tahu nggak? Taman atau kebun? Kebun. Ini ada Taman Firdaus Pak, Taman Eden. Manusia bukan di surga yang dalam pengertian Bapak tempat tinggalnya Allah tuh bukan. Oh gitu ya Bu.
belajar, Pak. Kitab Taurat Musa. Manusia itu bukan zona di surga samawat. Samawat atau samayim itu tempat tinggalnya Allah, ya. Itu bukan tempat tinggal kita. Itu adalah kerajaan surga, kerajaan yang tidak kelihatan. Di dalam kitab namanya kerajaan roh. Itu penghuninya makhluk surga, makhluk roh yang nggak kelihatan, Pak. Ada dasar itu Adam, artinya manusia bumi, diciptakan di bumi, dari tanah di bumi, ditempatkan di sebuah taman. Jannah itu artinya taman yang tertutup, itu bicara taman Eden atau taman Firdaus. Taman yang nggak kelihatan, Pak. Makanya di dalam Quran terjemahan bahasa Inggris itu tidak diterjemahkan sebagai surga, heaven, tidak, tapi terjemahannya adalah garden. Adam itu ditempatkan di garden, Pak, di taman atau kebun. Taman Eden itu ya, Bu ya, Taman Eden ya. Iya, makanya dikatakan ada sungai-sungai yang mengalir. Kamu hayalanmu ditambahi. Oh, nanti aku bisa mandi susu, Bu Sofi. Beda dari montok, beda dari montok katanya. Nanti ada beda dari montok. Ada sungai-sungai apa? Montok. Enggak, Pak. Manusia itu tidak ke surga, ke samawat, tidak. Samawat itu tempat tinggalnya si Allah, ini enggak. Makanya kalau saya tanya nanti Allah mau ada di jannah enggak? Enggak ada, Bu Sofi. Nah, kenapa? Karena memang jannah itu cuma sebuah kebun atau taman. Iya. Ya, konsepnya Anda nggak mengerti, Pak, apa tujuan Allah menciptakan Adam, apa itu taman di Eden. Anda nggak mengerti konsep ini karena Anda nggak punya kitab Taurat Musa sih. Kalau Anda baca kitab Taurat Musa, Anda kan tahu. Ya, jannah itu kan dasar apa, akar katanya sama dengan jin. Iya, jan. Ya, artinya tersembunyi. Hati-hati loh. Ya, bisa jadi juga surga yang Anda akan tempati itu adalah surga yang bersama dengan jin. Betul itu. Ya, makanya di dalam Quran dikatakan tidaklah kami menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Hati-hati. Nah, makanya perempuan-perempuan yang montok-montok ini jin sebenarnya. Jin, betul. Ya, saya percaya mereka ini jin. Hati-hati. Jin ya. Ya makanya kan begini kan, di Al-Quran itu kan ada ayatnya begini, bidadari-bidadari yang belum pernah disentuh oleh manusia dan jin. Nah, artinya jin masuk juga surga Islam, ya kan? Untuk bersetubuh dengan para bidadari di surga, betul kan? Ada kan ayatnya itu di surah Al-Waqiah. Jin itu ada di jannah. Anda itu nanti akan tetanggaan sama jin, Pak. Surah Al-Waqiah ayat berapa itu? Bentar ya, aku cari dulu. Di dalam Quranmu sendiri, ya, kalian tuh percaya jin-jin itu juga naik haji. Kamu kalau naik haji tuh putar-putar Ka'bah. Jin-jin juga naik haji di situ. Di situ dibilang katanya bidadari belum pernah disentuh jin dan manusia. Nanti percayalah. Ada ayatnya itu. Sekarang saya tanya nih, ini ada berapa orang muslim nih, banyak di sini. Coba saya tanya sama Pak Tian, coba saya tanya. Kenapa manusia mati menurut Quranmu, Pak? Kenapa Anda desa harus mati? Dan kenapa setelah mati Anda desa harus masuk neraka? Maryam 71. Kalau yang saya tahu ya, Bu Sofiatul ya, apa ya, kenapa manusia mati ya memang udah takdirnya mati. Iya, takdir Allah. Udah tertulis di Lauhul itu Mahfuz. makanya. Coba sekarang saya tanya, ketika Adam ada di jannah, apakah Adam akan mati, Pak? Kalau Adam tidak makan buah yang menurutmu pohon kuldi, mati nggak Adam? Oke. Ya saya nggak tahu, Bu. Saya belum belajar sampai sana tuh. Gimana, Pak? Juga aneh nih. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia mereka supaya mereka mengabdi kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Sedangkan begini, Pak, di Al-Baqarah 34, kenapa iblis tidak taat kepada Allah? Gimana itu? Jin sama iblis beda loh. Tapi iblis katanya dari kalangan jin. Iblis itu bapak iblis. Iblis katanya dari kalangan jin. Iblis itu bapak jin, baik jin. Ada ayatnya memang iblis itu dari kalangan jin. Ada ayatnya di Al-Quran tuh. Iblis itu dari kalangan jin. Iblis sama jin kok beda? Wong iblis itu bapak jin, baik moyang-moyangi jin gitu. Baik jin yo iblis. Lucu, Bu. Bahasa Jawa ya. Buka deh. 719 buka deh. 719. 719. Oke. Surah 7 nomor togel 19.
Nomor togel 19. Keluar nggak ya malam ini ya? Togel 19 ya? Iya, soalnya Zuma kan bilang kalau Alkitab dia baca ini Bible nomor ini kan gitu kan. Hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berdua di mana saja yang kamu sukai. Nah, ini Tinggallah kamu kata berdua surga mendekati ini, pohon Pak. itu. Yang diterjemahkan surga ini Bapak baca bahasa aslinya itu adalah jannah. Itu bukan surga dalam pengertian tempat tinggalnya Allah, itu bukan Pak, bukan samawat. Jannah itu ada kebun atau taman yang tertutup. Itu bicara taman di Eden di dalam Alkitab kita. Gan Eden di Alkitab Garden. itu bicara sebuah taman yang tertutup dipagari, yang berdinding tinggi. Itu dalam budaya timur dekat purba. Itu nggak kelihatan Pak sama manusia Pak. Hanya Adam yang pertama lah yang bisa masuk ke dalam taman di Eden itu. Ini Anda mesti paham ini prinsipnya ini. Maka kalau Anda baca terjemahan bahasa Inggrisnya, ini Quran surat berapa nih? Al-Baqarah bukan? Bukan Al-Araf. Oh iya, garden coy. Garden. Garden Jannah. Pak, terjemahannya. Jangan dibayangkan surga tempat bidadari berdada montok. Bukan, itu taman Pak. Makanya dikatakan ada aliran-aliran sungai di situ. Itu hanya garden atau kebun, apa taman atau kebun yang tertutup. Betul nggak Duran? Betul. Anda mesti Enggak, paham itu ini konsep coba kita budaya timur tahu. dekat purba ini Pak. Itu kalau di situ kan dikatakan kan untuk Adam tinggal di surga. Nah pertanyaannya, Adam tinggal di surga mati apakah enggak tuh? Tapi itu terjemahan Inggris sih. Saya nggak yakin juga kalau terjemahan Inggris ini betul. Terjemahan Inggris itu yang betul. Janaka itu itu hanya kebun atau taman. Gimana sih Nggak kamu? tahu lah. Saya nggak bisa menerjemahkan soalnya. Tapi saya lupa saya ada ayatnya itu yang bilang seluruh makhluk yang bernyawa pasti mati nanti Bu. Nah, Ada betul memang ada. Pertanyaannya gini Pak. Bu Sophie tadi kan Segala hanya sesuatu yang bernyawa pasti binasa. Saya tahu itu ayat. Segala sesuatu yang bernyawa pasti binasa. Pertanyaannya begini, duluan mana ketetapan ini, ayat yang tadi atau Adam tinggal di surga? Kalau ketetapan ini sudah berlaku, berarti ketika di surga Adam pun akan mati. Begitu Pak. Menurut Bapak, Ya. Adam di surga itu mati atau tidak? tidak. Dia matinya kan di Tidak. bumi dia. Oke, ayat itu berlaku nggak? Segala sesuatu yang bernyawa akan binasa. Saya tahu itu. Kalau di surga saya tahu setahu saya kekal pasti di taman ya kata Ibu Sophie tadi. Kalau surga berarti Saya kekal. marah Oke, sekarang ngomong surga lagi. Di Oke, sekarang taman. kita paralelin ya. Oke, kita paralelin lebih dalam nih. Rabi, coba buka 20:117 sampai 119. Bagaimana Adam Namanya itu? dosa asal, jangan pakai dosa waris Pak. Dosa nggak diwariskan. Ya. Itulah sebabnya Nomor ada togel dosa 117. mati. Karena Adam yang pertama itu berbuat dosa, dia dikeluarkan dari taman di Eden. Sehingga apa? Tidak ada lagi akses kepada pohon kehidupan Pak. Kita nggak bisa lagi hidup kekal. Nih ya, paralelnya nih Pak ya. Paralelnya kan tadi Adam suruh tinggal di surga, cuman detailnya nggak dikasih tahu. Detailnya dikasih tahu di mana? Di Toha ayat 117, 118, 119. Coba Bapak baca deh, biar lebih ngerti. Maka kami 117 berkata, hai Adam, sesungguhnya ini adalah musuh bagimu. Jangan lu bro, biarin dia yang baca, biar dia enter. Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Celaka. Di sini udah dikasih menjadi celaka. Oke, 118 Bapak baca. 118 ya. 118. Sebetulnya ini cerita tapi diceritakan ulang gitu ya. Iya, 118 Bapak baca. Bawahnya 108. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dosa, kelaparan, ketelanjangan, kemiskinan, kutuk
Penghukuman Allah kematian masuk ke dalam dunia ini karena Adam yang pertama itu berdosa terhadap Tuhan. Dia memberontak terhadap kerajaan surga. Ini Bapak mesti ngerti prinsipnya ini. Oke, bentar Bu. Ini kan Ibu ini kan ngomonginya versi Al-Quran Islam. Kalau yang di Kristen Enggak, bagaimana? maksudnya Bu? kita begini loh. Enggak, Maksud saya tadi dulu, begini, Pak. kita kan Bapak- mau Bapak meyakinkan cari tahu Anda, dulu. pasti menggunakan Bapak kitab cari Anda. tahu. Ya, Bapak harus cari tahu. Bapak harus cari tahu dulu kenapa manusia ini istilahnya sengsara, sakit, bla 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 segala macam gitu loh, ya. Oke, 118 kan begitu. 119 Bapak baca. 119 lagi ya. Bawahnya Enggak, itu digeser dia. 109. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kestoa 119. Oke, ya. Berarti di dalam surga itu Adam itu tidak akan merasakan kesusahan, Pak. tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, Ya, tidak akan merasakan kesusahan, tidak akan bekerja keras untuk bekerja segala macam, untuk mendapatkan, untuk makan segala macam ya. Itu poinnya Pak ya, di surga. Oke. Kita balik lagi ke surat 7 ayat 25. 20 dulu, 20. Ayat 20 dulu. Jadi Bapak ngerti nih story-nya seperti apa sih? Jadi nanti 7 ayat berapa? 7 ayat berapa? Apa Bu Sophie yang 7 tadi ayat Bu berapa Sophie tadi? 7 ayat apa? berapa? 20 sampai 24. Tapi poinnya nanti 25. Jadi apa yang Bu Sophie sampaikan itu sebenarnya ada di dalam kitab Bapak, tetapi Bapak tidak aware, tidak menyadarinya gitu. Ya kan Quranmu itu ceritanya nggak urut, pencar-pencar tersebar. Ya, saya bisa buktikan ya yang tadi itu Al-Baqarah ayat 34 itu yang kisah Adam tidak iblis tidak mau sujud kepada Adam itu sebetulnya dari Injil Apokrifa itu sebetulnya. Saya bisa buktikan. Jangan ke sana dulu, Bro. Jangan ke sana dulu. Kita mau tapi ini kasih tahu dia, pengulangan cerita kenapa dari sih- Injil Apokrifa itu. Ya. Kenapa sih manusia itu harus menderita sakit segala macam bla 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 gitu loh, ya. Jadi sebenarnya dosa asal itu ada di dalam kitab Bapak. 7:20 dikatakan setan membisikkan kepada Adam. Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini. Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Oke. Paragraf 20. Di situ kan, surga di situ kita kan, apa nggak ada kematian. Bentar dulu Bu Sofi, Ya. biarkan Bu Duran giring, biarkan Duran oke. giring. Ayat 21 dikatakan seperti ini nih ya, ayat 21. Dan dia dalam kurung setan bersumpah kepada keduanya, lebih sesungguhnya tertarik berdiskusi sama Bu Sophie daripada sama kalian ini cowok-cowok ini. Ayat berapa? Iya. Ayat berapa? Ayat berapa? ayat 21. Jadi Ya, Bapak harus tahu. Pengajaranku lebih masuk akal daripada kamu. Takdir Allah, aku mati. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang nih. Ya. Ya. Atau gini deh ya, kita skip ya, kita skip aja nih, karena ayatnya panjang-panjang juga. 21, 22, 23, 24. Nggak apa-apa, gini aja bang, gini aja, nggak usah repot baca Al-Quran. Dengar dulu. Sampaikan aja. Oke. Kenapa ayat tadi kan 24. Allah sudah memperingatkan, tetapi kenapa 24. manusia bisa tertipu? Ayat Berarti 24. Patian sekarang Bapak harus ngerti bahwa Adam itu tidak diciptakan untuk mati, Pak. Kematian itu ada. Sebetulnya gini, iya. Kenapa tadi Allah sudah peringatkan? Kenapa Adam masih tertipu? Allah kan ayat sudah kasih 24 detailnya. bro. Ayat 24 ya, ayat 24 saya bacain cepat ya. Turunlah kamu sekalian, ini Adam disuruh turun, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lain dan kamu mencari tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, ayat 25 Pak, kenapa manusia harus mati? Ayat 25 dikatakan, Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Ketika Bapak bilang, oh itu ditetapkan, nggak seperti itu kalau di dalam Kristen. Bahkan kitab suci Bapak pun mengkonfirmasi bahwa manusia mati itu karena Adam. Ayat 25 kan jelas nih katakan, di bumi Karena itu Adam diturunkan, karena Adam melakukan kesalahan tadi ya. betul. Turunlah dari langit ya, berarti kayak naik apa ya, helikopter ini kayaknya.
Di Tunaikan, bumi Pak. itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati. Ini ketetapan. Kalau kami Pak, Taman Eden tuh di bumi Pak. Kalau di Bapak kan di langit sana, di surga sana kan. Disuruh turun katanya. Ini yang disebut dengan dosa asal atau kenapa manusia itu mati? Kenapa manusia itu harus menderita? Kenapa manusia itu harus sakit? Kenapa manusia itu bla 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 segala macam bekerja keras untuk apa istilahnya untuk menghidupi dirinya sendiri? Itu Pak. Tetapi kenapa justru ulama-ulama Bapak istilahnya menyembunyikan hal ini? Ulama-ulama Bapak bilang, oh tidak ada dosa waris, tidak ada dosa asal. Karena apa? Karena ada ayat yang mengatakan dosa tiap-tiap orang itu tidak dibebankan kepada orang lain. Tapi kalau sepengetahuan saya ya Pak ya, kita ini dilahirkan tanpa dosa loh Pak. Nggak ada dosa Siapa yang sama bilang? sekali. Siapa yang Manusia. bilang? Siapa yang bilang? Saya sepengetahuan saya ini. Pengetahuan kita Bapak. Oke. Nah, Pertanyaan saya. Itu artinya yang dampak dilahirkan. Pak, dampak dosa. Dan gini Pak, Iya, dalam Alkitab Nih di Mazmur ada kok Daud Nah, dikandung dalam dalam dosa. Alkitab itu, Di Pak. Mazmur Daud dikandung dalam dosa kok jelas kok. satu Pak, Manusia biar Bu itu- Sofi dulu yang ngomong Pak. manusia itu dosa asal itu bukan perbuatan dosa Pak. Bayi ketika lahir itu belum berbuat dosa, dia nggak ngerti apa-apa. Tapi ketika kita lahir, status Anda dan saya itu sudah anak daripada orang berdosa. Ketika kita dilahirkan, kita tuh sudah ada dalam kondisi lingkungan yang sudah kena kutuk oleh Tuhan, di mana dosa itu sudah ada di dalam dunia, rupa-rupa kejahatan itu ada di dalam dunia Pak. Sehingga Anda dan saya nggak usah diajari berzina, nggak usah diajari menipu, nggak usah diajari berbohong, nggak usah diajari sombong. Kita udah melakukan semua rupa-rupa kejahatan itu Pak. Kenapa? Karena Anda dan saya itu statusnya waktu lahir jebrol itu sudah manusia berdosa. Status Anda dan saya loh. Kita tuh terkena dampak daripada Oke, apa betul. yang Adam pertama lakukan. Ya, seperti misalnya Pak, kalau bapakmu itu koruptor, Anda memang tidak melakukannya. Tapi karena bapakmu itu koruptor, kamu terkena akibat dampak daripada bapakmu itu. Sehingga apa? Kamu dikucilkan masyarakat, kamu dibully orang, padahal kamu nggak melakukan dosa itu. Karena apa? Statusmu anak koruptor Oke. gitu loh Pak. Tuh, Mazmur 51 ayat 5 ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku tuh. Jadi dari Ini sejak lahir aja manusia udah ada dosa kok. Kata siapa? sekarang Bapak bilang anak kecil lahir itu tidak berdosa. Oke, kita lihat tafsirnya ya. Bro, bukain Bu. Surat 17 ayat 15. Tafsir Ibnu Jelas Katsir. ya. Manusia lahir sudah berdosa ya. Tafsir. Jadi ketika Tafsir kita Ibnu dilahirkan Katsir itu bukan. Pak, karena status kita itu sudah anaknya manusia berdosa, diturunkan dari Adam. Dan kita telah kehilangan gambar dan kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Ada dan saya tidak lagi mencerminkan karakter ilahi, itu maksudnya gambar. Ya, gambar Allah tadi kita kehilangan karakter karakter Allah di dalam diri kita. Maka potensi Anda dan saya ketika dilahirkan untuk berbuat dosa itu jauh lebih besar daripada kita hidup benar. Itu namanya dosa asal. Jadi potensi dosa asal artinya itu apa? Keadaan atau hakikat kita sebagai manusia berdosa. Bukan perbuatan dosa. Yang ditebus Yesus itu bukan seperti Anda pikir Anda. Oh kalau kita itu mencuri, orang mencuri, dosanya kan enak sudah ditebus Yesus. Oh bukan itu Pak yang ditebus Yesus. Yang ditebus Yesus adalah the curse and condemnation, kutuk dan penghukuman Allah, yaitu dosa asal tadi akibat Adam yang pertama jatuh dalam dosa. Bukan Anda dan saya korupsi, Anda dan saya berzina, lalu Yesusnya nanggung dosanya. Bukan itu yang dimaksud Pak. Intinya beda Pak ya, konsep Kristen dan Islam intinya beda. Oh, iya. No, I know. Oh itu ya maksudnya ya. Iya, intinya konsep Kristen dan konsep Islam beda, harus dipisahkan, nggak boleh disamakan. Gitu. Oke, sekarang Bapak bilang anak kecil itu tidak berdosa. Oke, kita lihat apa kata Nabi Anda. Coba dibaca aja itu. Pak katanya. Makanya kalau Bapak ngikuti komalnya Sfed, komalnya Al-Hayat, nanti makin pinter Pak. Oh, I know. Iya betul, I know. Makanya ngikuti komal kita Pak. Belajar ini Alkitab. Ya boleh ditanya sama Kak V ini Bu Sopiatul. Saya lo sering masuk komal ibu Kak Fit. Nah, iya makanya. Ya kalau saya mau belajar Kristen ya tanyanya ke kalian lah. Masa saya nanya ke Zuma ya nggak masuk akal lah. Jadi jangan disamakan konsep Kristen sama Islam, nggak boleh. Ya kalau saya mau tanya kita udah ya beda. nanyanya ke wihara sana. Ya betul. Bukunya udah beda, panduannya beda, ajarannya beda.
Ya kalau Itu loh. makanya ya, Jangan, boleh Tian, tanya Tian, sama Kak kau, Tian, Tian, Pak, apa Kak V? kau jangan tanya aku, nanti kau murtad. Jangan tanya kau nanti kau murtad. Jangan tanya aku, nanti kau murtad. Aku di sini udah 2 jam gak dengar suaramu ini. Tadi jelas aja. Baru selesai ibadah. Sudah jelas. Ke gereja malam ya? Tadi saja sudah jelas Ya, itu beda. Diturunkan jam dari 6. surga. Sedangkan di Bible manusia itu jelas kok diciptakan di bumi. Ulangan 32 ayat 6. Taman Eden itu di bumi. Beda kan? Anda itu mesti ngerti dulu urut-urutannya, Pak. Dari mana asal dosa? Kenapa ada kematian? Ya. Kenapa ada kutuk, ada penghukuman Allah? Kemudian apa tujuan Allah menciptakan manusia atau menciptakan Adam? Baru nanti Anda bisa ngerti kenapa Tuhan itu menjadi manusia. Bacanya jangan dari kanan ke kiri. Hehehe, Yesus kan manusia, kenapa kau jadikan Tuhan? Gak ada konsep begitu. Bacanya dari kiri ke kanan, gitu loh. Saya nggak pernah Bu bilang gitu Bu. Bukan, saya ngomong sama orang-orang muslim lainnya mendengarkan. Karena kalian tuh gitu, kalian tuh tidak bisa mengerti ya kenapa Yesus itu disembah, kenapa Yesus itu jadi manusia, mengapa dosa itu harus ditebus di atas kayu salib. Nggak bisa mengerti konsep itu karena kalian tuh bacanya di Perjanjian Baru. Bacanya tuh balik dulu Pak, balik. Sama seperti Anda nonton film serial drama Korea nih. Seri 1 sampai seri 14, tiba-tiba Anda nonton seri 14-nya. Kira-kira ngerti nggak jalan ceritanya? Nggak Iya, ngerti. masalahnya kan yang mereka baca dari kecil itu Al-Quran, bukan Taurat dan Injil kan? Betul, yang kamu baca tuh Quran. Bukan Allah Taurat dan tidak Injil. dan tidak diperanakan. Allah Beda konsepnya dia. Karena Jangan waktu begitu itu kan, dulu. karena kan Muhammad kan mengira Allah tidak beranakan, padahal jelas kan, Mesias itu anak Allah tadi sudah jelas. Beda konsepnya. Coba ya, Bapak baca Pak ya. Konsepnya beda, jadi jangan sama-samakan. Kalau sudah sama ya sangat beda. Oke, ini hadis ketiga ya. Kalau anak kecil tidak bersalah, coba Bapak baca. Dari sini Apa itu? Di hadapan 4 macam orang kelak di hari kiamat, yaitu anak yang baru lahir lalu mati, yang baru lahir lalu mati, orang yang dungu, dan orang yang mati dalam masa fatrah, kata orang yang pikun. Masing-masing dari mereka mengemukakan alasan membela dirinya, lalu Allah berfirman kepada mereka, kepada salah satu leher neraka, keluarlah kamu. Lalu berfirman kepada mereka, ya sesungguhnya dahulu aku telah, jari Bapak kebesaran itu Pak, aku telah Jempolmu kebesaran. ini baru jari ini saya aku loh. jelek ini Kak, mohon maaf ya. Belum yang lainnya Pak ya. Oke, saya yang baca ini ya. Sesungguhnya dahulu aku telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku sekarang adalah utusan diriku sendiri. Nah lu, Allah mengutus dirinya sendiri. Allah mengutus dirinya sendiri. Itu. Dan sesungguhnya aku sekarang adalah utusan diriku sendiri. Nah lu, Allah mengutus diri. Siapa ini? Allah mengutus dirinya sendiri. Waduh, kita dapat lagi nih begini nih. Oh, Allah mengutus dirinya sendiri. Dan Allah berfirman kepada mereka. Berarti Allah yang berfirman ya. Nah sekarang Allah bilang gini nih. Sesungguhnya aku mengutus diriku sendiri kepadaku. Ya, aku sekarang adalah utusan diriku sendiri kepada kalian. Allah mengutus Allah. Kalau di Kristen Yahweh mengutus Yahweh. Tapi nanti masuk ke sana ya. Masuk ke kalian ke dalam ayat ya. Rasul melanjutkan kisahnya bahwa lalu berkatalah orang yang ditakdirkan celaka. Ini orang yang ditakdirkan celaka nih. Wahai Tuhanku, bagaimanakah kami masuk ke dalam neraka sedangkan kami menghindar darinya? Sedangkan orang yang telah ditakdirkan berbahagia berjalan terus memenuhi perintahnya dan masuk dengan cepat ke dalam neraka. Lalu Allah berfirman, kalian telah berdusta, kalian lebih mendustakan dan lebih durhaka terhadap utusan-utusan itu, maka mereka yang berbahagia masuk ke dalam surga dan mereka blablabla. Nah, ini belum ada yang balik ya. Oke, kita lihat yang balik. Bentar ya.
Soalnya panjang banget Ya, ditafsir. bahkan gini ya, kalau kita mau lihat di hadis Sahih Muslim 4661, itu sebetulnya berasal dari perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 25 ayat 31. Nah, kok bisa perkataan Yesus menjadi perkataan Allah? Itu yang saya heran. Ya. Silakan dicek sendiri ya kawan-kawan ya, kalau nggak percaya. Anak yang baru lahir berkata, ini ya, anak yang baru lahir berkata, Bapak bilang kan nggak berdosa ya, ya. Wahai Tuhanku, saya masih belum mencapai usia balik. Lalu diangkatlah neraka dan mereka kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka. Masuk neraka, Pak. Oke. Berarti itu dosa, Pak. Coba Bapak baca ya. Bapak baca baik ini ya. Ya. Anak yang baru lahir berkata, wahai Tuhanku, saya masih belum mencapai usia balik. Menurut Bapak dia sudah berdosa atau belum? Belum. Oke, itu menurut pendapat Bapak. Lalu datanglah neraka dari mereka, kemudian dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam neraka. Masuk neraka, Pak. Terus maka Maka dihindarkanlah dari neraka orang-orang yang tercatat di dalam ilmu Allah menjadi orang-orang yang berbahagia. Seandainya dia sempat beramal, dan dibiarkan di neraka orang-orang yang menurut ilmu Allah menjadi orang yang celaka. Seandainya Jadi dia sempat masuk beramal. neraka surga itu bukan karena amal, Pak, udah ditakdirin. Kalau emang takdir lu masuk neraka ya sial aja lu, nggak melakukan apa-apa tetap aja lu masuk neraka gitu. Ini Bapak hadis boleh apa sih? lihat. Duran hadis apa ini? Ini tafsir Ibnu Katsir ya. Sebentar, panjang soalnya. Tafsirnya panjang. Lu di mana sih ini dapetnya? Guys, di tap-tap dong. Yang di bawah di tap-tap ya. Ini tiba-tiba rame nih, curiga pasukan yang masuk. Di tap-tap ya. 17 ayat 15. Iya tuh begitu. Ya. Ini dari ini, Pak. Dari tafsir Ibnu Katsir. Tiba-tiba jadi 1,3 tuh. Iya, tap. Pasukan Suma menyerang ini, pasukan Suma ini, api-api ini pasti. Di tap-tap guys. Ada lagi, Jempol Pak. bergoyang. Oke. Bapak bilang, Bapak percaya kalau orang yang berdosa itu tidak menanggung dosa orang lain? Percaya nggak? kenapa? Bapak percaya orang yang berdosa, orang tidak menanggung dosa orang lain? Bapak percaya ayat itu? Orang Saya mau yang balik lagi ke Adam. Orang berdosa? orang tidak menanggung dosa orang lain. Kan ada tuh ayatnya. ya di Ayatnya dosanya nggak di ngomong. Ayatnya mengatakan orang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain, orang berdosa. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Ketika Adam melakukan dosa, anaknya berdosa gak si Kabil? Adam melakukan dosa, anaknya berdosa apa enggak? Ya enggak lah. Iya. Habil sama Habil. Enggak. Lalu kenapa Kabil itu dikeluarkan juga dari surga? Kan belum ada itu Kabil di surga itu. Udah ada, Habil Pak. lahirnya di jahanam tuh menurut Quranmu. Udah ada. Mana. Oke. Kalau setahu saya sih Adam kan kawinnya di bumi ini sama si Hawa itu baru punya anak. Bapak lihat ya. Ini saya kasih ayat ini. Al-Maidah 27. Al-Maidah ayat 20. Ya. Ini kata ulama Bapak nih. Sebentar. Apa? Panjang juga, Pak. Ya. Panjang juga soalnya. Emang isi ayatnya apa? 1,7. Apa? Al-Maidah itu ayatnya apa isinya? Al-Maidah 27. Bapak baca aja. Bapak baca di sini, Pak. 27 ya. Ya. Bapak baca di sini. Dari atasnya dong, terus si Qabil Habil atasnya lagi. Iya. Panjang, Pia. Ya itu loh, Dari sini Habil aja. menuruti perintahnya. Apa tuh menolak Qabil apa tuh? Oh, ini perkataan si Qabil tuh, Qabil. Oh. Itu lahir bersama Qabil. Itu kan katamu kembar-kembar tuh lahirnya kan?
Dia menolak dan tidak suka kawin dengan saudara perempuan Habil karena ia menyenangi saudara perempuannya sendiri. Lalu si Kobil berkata begini nih, kami dilahirkan di dalam surga. Wah, dilahirkan dalam surga nggak tuh? Dilahirkan dalam surga ya. Ini Sedangkan kira-kira mereka siapa dilahirkan di nih? bumi. Ini tafsiran dari mana? Sama Pak, tafsiran dari yang tadi juga, Ibnu Katsir juga Pak. Ya, Kobil itu Kain dan Habil ya kawan-kawan ya. Kain dan Habil itu maksudnya. Kobil dan Habil. Kain dan Habil. Ibnu Katsir Pak. Setahu saya ya, sebetulnya anak-anaknya Adam dan Hawa itu lahir di bumi loh. Ketika sesudah diusir kan. Diusir dulu baru ini kan. Baru lahir di luar Taman Eden. Si Kobil lahirnya di surga. Maksudnya itu kan versi Al-Quran kan. Versi Al-Quran lahir di surga. Kalau versi Taurat, versi kitabnya Yahudi kan Habil jelas, dan lahir Kain. kan. Lahir ketika terusir dari Taman Eden, beda kan? Jadi gimana Pak itu Pak? Ketika Iya. ulama Bapak menafsirkan bahwa si Kobil itu dilahirkan di surga. Repot dong. Iya. Ulama bodoh itu berarti. Dan yang tadi itu kan yang ini burung gagak menguburkan itu loh. Itu kan dari dongengnya Yahudi itu. Menguburkan mayatnya Kobil Habil itu. Burung gagak surah 531. Ini riwayat dari mana sih? Kita lihat siapa yang meriwayatkan. Kita lihat Pak. Pelan-pelan. Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari sebagian orang-orang yang ahli mengenai kitab terdahulu. Ini Pak. Bahwa Adam memerintahkan kepada putranya karena Qabil yang menikah dengan saudara perempuannya kembar dengan Habil dan menikah kepada Habil untuk mengawini saudara perempuan yang lahir bersama Qabil. Terus Peroleh yang menginginkan saudara perempuan lalu ia berkata, kami dilahirkan di dalam surga, sedangkan mereka dilahirkan di bumi, maka aku lebih berhak atas saudaraku. Nah, bodoh juga ini ulamanya ini. Iya, memang ulama-ulama mereka memang aneh-aneh Pak. Itu Ibnu Ishaq itu yang nulis Sirah Nabawiyah loh ya. Iya betul. Kita cari. Siapa sih Muhammad Ibnu Ishaq itu? Ibnu Ishaq dialah yang menuliskan Sirah Nabawiyah. Berarti itu Bahkan ini juga ya broduran ya. Kita kan udah bahas kemarin kan. Lalu Di ini tafsir, coba broduran tafsir Ibnu Katsir kan, Anisa 157. Di situ Ibnu Ishaq ya, orang yang menulis Sirah Nabawiyah, dia mengatakan bahwa orang yang menyuruh menyalibkan Isa atau Yesus adalah Raja Daud katanya. Itu beda beberapa zaman itu. Jadi sebetulnya kan saya ragu sebetulnya Ibnu Ishaq ini orang terpelajar atau orang bego gitu loh. Ya kan dia inilah yang orang yang menulis Sirah Nabawiyah ini orangnya ini. Dia yang meriwayatkan bahwa Qabil itu lahir di surga. Ini orangnya penulis Sirah Nabawiyah ini. Nah, jadi sebetulnya cerita-cerita dari Ibnu Ishaq ini kayak dongeng-dongeng gitu ya. Dongeng gitu kan. Kalau bapak bilang wah Qabil lahir di surga mah itu mah ngaco. Kalau berarti sebetulnya nggak terpercaya itu Sirah Nabawiyah itu. Ya. Sirah Nabawiyah itu ngaco juga Pak. Karena dia yang nulis kan semua. Sirah Nabawiyah. ya itulah tadi yang saya bilang ya Pak ya. Saya ini masuk roomnya Kak Fit ini pingin belajar tentang kekristenan, bukan kalian malah nyerang Islam. Di mana saya mau dapat? Kalau saya mau tanya Islam, tanyanya ke kiai. Iya, nah maksudnya kan kita kan mau komparasi Pak. Mau komparasi Ya, antara sejarah dengan itu. Saya nanya Islam ke apa ya? Temen yang bukan Kalau Islam. ajaran memang kalau ajaran memang harus tanya ke ustadz. Ajaran tanya ke pendeta. Memang kalau ajaran ya, tapi kalau sejarah beda lagi.
perbandingannya kan sampai di situ. Terus apalagi yang mau ditanya Pak? Itu mumpung. Kalau ajaran memang kita harus tanya ke pemuka agama. Tapi Ya, kalau makanya sejarah, kan- itu bisa kita cari sendiri sejarah itu. Tadi kan saya nanya Bu Sophie, udah dijelaskan Bu Sophie. Silakan, Tiba-tiba kalian bawa-bawa Al-Quran, jadi bingung saya mau nanya apa lagi. Iya. Supaya yang dibawa teredukasi juga soalnya. Gini loh Pak, Bapak bingung karena apa yang Bapak percayai, Bapak yakini itu nggak sesuai dengan data yang tadi kita tampilin, gitu Pak. Ya bukan, benar yang kalian saya belajar, yang kalian tampilkan itu banyak kok. Saya ditampilkan yang Al-Hijr ayat 6 bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar gila. Pas saya pelajarin, Saya nggak bicara yang itu, saya nggak bicara yang itu. Saya bicara yang hari ini. Yang hari ini, Bapak pernah mendapatkan informasi bahwa anak kecil itu masuk neraka selama ini? Nggak pernah. nggak pernah. Nggak pernah. Oke, kalau begitu, apakah data yang saya tampilkan tadi tidak valid menurut Bapak? Ya nggak Tidak begitu, otentik. nggak begitu caranya. Saya harus cari referensi yang banyak, bukan hanya satu referensi itu yang dari Bapak itu aja. Iya, Bapak baca di dalam saya hadis udah itu. kasih nih referensinya. Bapak saya cari. Bapak cari Iya, ya bahwa bayi itu ada yang ditetapkan. makanya kalau saya ini banyak juga di ulama di Indonesia ini yang saya nggak saya terima pelajarannya tuh banyak juga. Oh ini menurut saya salah ajaran dia gitu. Saya ada pegangan ulama yang benar-benar menafsirkan Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan ke ulama dulu Pak. Bapak baca dulu Quran Anda. Kemudian Bapak baca hadismu. Jangan ke ulama dulu. Ulama tuh banyak bohongnya. Bapak pelajari hadis tadi yang dikasih Duran tadi loh. Bapak di dalam hadismu sendiri ketika Aisyah berkata, oh enak dong bayi itu kan nanti masuk surga ketika ada bayi yang mati. Lalu nabimu berkata, oh belum tentu begitu Aisyah. Kalau dia ditetapkan jadi penghuni neraka ya dia masuk neraka. Kalau jadi penghuni surga ya jadi penghuni surga. Belum tentu, masih 50-50. Nah makanya itu kan saya harus pelajari. Soalnya kan saya baru dengarnya dari kalian hari ini. Coba kan biar dia cari. Saya kan dihadapin dua orang nih sekarang yang saya bilang bayi nggak masuk neraka. Nah baru kalian bilang ada juga dari hadis ngomong kalau bayi itu masuk neraka ya. Iya. Saya kan harus Memang ada perkataan itu. Coba kita buka. Iya makanya harus dipelajarin dulu, nggak langsung. Ini coba saya bukakan nih. Tidak juga begitu. Karena Itu betul. masuk surga dan neraka itu kalau di tempat Bapak itu malah takdir Pak, udah ditentukan. Bahkan dikatakan begini, kalau seseorang melakukan amal perbuatan surga seumur hidupnya, berbuatnya baik gitu, tinggal sejengkal dia mau mati nih, tetapi takdir Allah mengambil alih bahwa memang dia tuh harus masuk neraka jadi penghuni neraka, ya dia akan melakukan amalan penghuni neraka. Tapi kalau takdir dia misalnya di seumur hidup melakukan segala macam kejahatan, terus tapi ketika udah sejengkal dia mau mati nih, udah bentar lagi besok mau mati nih, tapi karena takdir Allah mengambil alih dia harus jadi penghuni surga, maka dia masuk surga Pak. Itu prinsip. Iya, semua dalam Islam itu takdir semua. Bahkan orang berbuat dosa aja itu ditakdirkan oleh Allah loh. Ya kalau kita pikir secara logika ya Pak ya, umat Islam ini tahu semua loh kalau kita ini mati nanti bakal masuk neraka. Saya tahu. Umat Islam mana yang nggak tahu, pasti tahu semua. Cuman Kalian harus masuk neraka. Nah pertanyaannya malah gini, udah tahu pasti masuk surga, kenapa ada 2 miliar Islam ini tetap masih mau meluk Islam gitu kan? Pertanyaan logisnya harus begitu kan? Nggak ada satu Islam pun yang nggak tahu kalau kita ini masuk neraka dulu nanti. Loh, tapi Quran Kemenak udah ini Pak mengganti terjemahannya, bukan masuk neraka tapi melewati dalam kurung jembatan Siratal Mustaqim, tuh udah dibangun jembatannya sama Kemenak. Surah Maryam 71 ya. Nah ini nih Pak nih, hadis Sahih nih, Abu Daud 4081. Sesungguhnya jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga, maka ia akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga ia mati dengan amalan penduduk surga lalu memasukkannya ke dalam surga. Nah nih, perhatikan. Dan jika Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk ke dalam neraka, maka Allah akan menjadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka, sehingga ia mati dengan amalan penduduk neraka lalu memasukkannya ke dalam neraka. Jadi berarti perbuatan jahat orang itu ya Allah yang bikin sebetulnya. Allah yang takdirkan.
Enggak, itu di Nasai yang tadi pihak bawain itu di Nasai 1921. Nasai 1921. Berarti sebetulnya kan memang perbuatan jahat orang itu memang Allah yang bikin. Adam Kan? pun berbuat dosa dikeluarkan dari janahmu itu sudah ditentukan Allah bahwa dia harus berbuat dosa. Nah, betul itu hadis nih ya, sebelumnya. Coba Itulah kita dosa menunjukkan. asal Pak di dalam Quranmu. Kalau kita Nih. tidak begitu konsepnya. Hadis Sunan Abu Daud nomor 4080 kitab Sunnah, penjelasan tentang takdir. Kita lihat. Nah ini Musa sama Adam berdebat ini. Coba kita lihat ya, Musa sama Adam berdebat. Umar Ibnul Khattab berkata, Rasulullah SAW bersabda, Musa berkata, wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku Adam, orang yang telah mengeluarkan kami dari dirinya dan dirinya dari surga. Lalu Allah memperlihatkan Adam kepadanya. Musa pun berkata, engkau Adam bapak kami. Adam menjawab, benar. Musa berkata lagi, engkaukah orang yang telah ditiupkan ruh oleh Allah, diberikan pengetahuan tentang nama-nama segala sesuatu, dan Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud. Lalu mereka sujud kepadamu. Adam menjawab, benar. Musa bertanya, lalu apa yang mendorongmu untuk mengeluarkan kami serta dirimu dari surga? Adam balik bertanya, lalu kamu sendiri siapa? Musa menjawab, aku adalah Musa. Adam bertanya, kamu kan nabi dari kalangan Bani Israel yang Allah telah mengajakmu berbicara dari balik tabir tanpa ada seorang perantara. Ih, kok bisa ya Adam sama Musa saling mengenal? Lu buka, bro. Coba. Sunan Nasai. Musa menjawab, Sunan benar. Nasai. Adam bertanya, tidakkah kau mengerti bahwa itu semua sudah Suara gua ada ditentukan oleh sih. Allah dalam kitabnya Allahul Mahfuz sebelum aku diciptakan? Nah itu ya. Nih, Suara gua ada gak sih? ada. Halo, boleh. Lu buka Nasai 1921. Itu yang tadi Bu Sophie bawain. 1921. Musa menjawab, Buka, benar. Sunan Nasai. Adam bertanya, tidakkah engkau mengerti bahwa itu semua sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya Allahul Mahfuz sebelum aku diciptakan? Berarti sebenarnya manusia masuk neraka itu sudah ditentukan Allah. Habis berapa tadi bro? Nasai berapa? Nasai 1921. Bayi itu ke neraka. 19? 21. 21. Nah, mari kita buka. Hadis Sunan Nasai nomor 1921. Menyolatkan bayi. Dari sepupunya Ummul Mukminin, dia berkata, bayi dari Ansor yang telah meninggal dunia dibawa ke Rasulullah SAW. Lalu beliau melaksanakan sholat atasnya. Aisyah berkata lagi, aku mengatakan, berbagailah bayi ini, ia adalah salah satu burung-burung kecil di surga. Dia belum pernah melakukan kejelekan dan belum pernah menemuinya. Beliau bersabda, bahkan tidak seperti itu, wahai Aisyah. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan surga, menciptakan penghuninya, dan menciptakan mereka dari tulang rusuk bapak mereka, serta menciptakan neraka, menciptakan penghuninya, dan menciptakan mereka dari tulang rusuk bapak mereka. Oh, berarti sebelum dia dilahirkan sudah takdir masuk neraka sebelum dia lahir, ya kan? Sebelum dia lahir sudah ditetapkan kau masuk Jadi surga, saya kau masuk neraka. Jadi saya bingung sejak kapan ada doktrin yang menyatakan bayi itu tidak berdosa, bayi itu ke surga. Sejak kapan? Karena hadis-hadisnya membicarakan hal yang berbeda gitu loh Pak. Udah ditunjukin ngerti itu. Biarkan dia nanti bertanya lagi tentang kekristenan ke Bu Sophie itu. Iya. Memang beda sih konsep kita ya. Tadi saja Adam sama Musa, masa Adam sama Musa bisa saling mengenal, itu ngaco itu. Kalau bertemunya memang betul di alam barzah, tapi kalau saling mengenalnya itu aneh tuh. Nanti kan Bu Sophie kasih perbandingan juga itu pasti. Iya. Halo. Sorry ada telepon tadi, ada telepon. Lanjutlah Bang Duran, lanjut. Ya, lanjut Pak Tian. Oh, jangan-jangan dia nggak dengar yang kita omongin tadi. Tadi ada telepon masuk tadi. Oh, Sudah lanjut tadi kan mau bertanya tentang Pilih lagi Bang Duran, dia nggak dengar tadi. Salam. Bukan, tadi saya udah nanya kok, udah nanya 2 tadi sama Bu Sophie, udah dijelaskan sama. Nggak mau nambah lagi Pak? Apa? Udah kenyang? Nggak mau nambah lagi, udah kenyang? Ya di ini satu-satu, diingat satu-satu dulu. Kalau kebanyakan nanya nanti malah bingung. Oke lah. Kenapa Pak Dani mau ngomong apa? Oh saya ya Bu.
Oke, terima kasih kesempatannya. Al-Hilal Kan tadi Islam bukan? Al-Hilal ini. Syiah dia Syiah. Bentar. Ya silakan Pak Dhani. kalau saya Kristen, Bu, ya. Tadi barusan saya dengan di channelnya Yusuf PA gitu, PI. Itu dia membahas tentang Matius 19 ayat 29. Pokoknya dipretelin lah yang menurut keimanan saya itu tidak tepat, ya. Mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri. Nah, itu kan si penanya juga, saya nggak bisa menanggapi, dia turunin terus saya tadi. Jadi ada satu teman Kristen yang menanggapi itu, nggak ada itu janji itu. Nah, saya mau tanggapi ini sekaligus mungkin mau edukasi ya bagi bukan hanya Kristen tapi saudara kita dari Muslim. Dia membahas Matius 19 ayat yang ke-29. Ya, itu dia, betul. Bunyinya begini, dan setiap orang yang karena namaku, ayat 28 ya, ayat 28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Ayat betul ya, ayat 9 ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah itu jawabannya di Markus, Pak. Markus 10, 29 sampai 30. Itu nih, saya mau masuk sebetulnya jawabannya di Markus pasal 10 ayat 28 29. Satu lagi di Lukas. Ya, ada lagi di Lukas. Iya. Ini kan jelas nih, coba kita baca ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladang-ladangnya, orang itu, nah ini ya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara anak laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah itu berarti di zaman sekarang, bukan di surga nanti. Di hari sekarang ini di bumi gitu. Jadi saya mau kasih ayat ini ke dia jawabannya. Bahkan ada dua kan, bukan cuma ada Markus, ada Lukas. Betul. Nah, itu dia plesetin. Yesus menikahkan 100 istri. Orang pengajar nggak? Aduh. Temen yang masuk juga, saya perhatiin. Ya tidak terlalu menguasai lah. Tapi dia jawab, dia bilang bukan itu yang bukan istri yang disediakan, kehidupan yang kekal 100 kali lipat. Betul. Saya bilang, apa dia menyediakan bapak 100, ibu 100, anak 100? Kan enggak juga. Betul. Tetapi kehidupan yang kekal. Tapi saya mau kasih sebetulnya Markus yang tadi, yang Markus ini yang paling enaknya dia kan, paling mantap. Paling enak. Itu jawabannya. Dia kan mau cocok logi, di surganya Islam ada bidadari, surganya Kristen sama ya, gitu kan. Dia mau cocok logi. Hanya 72 ternyata mereka 100. Itu. Maksudnya adalah kita mendapatkan keluarga kerajaan Allah yang baru. Iya. Itu. Dia mau cocok logi. Oh, di surganya Islam ada bidadari. Padahal itu kan sudah dibantah di ini oleh Tuhan Yesus. Matius ini kan 22 kan. Surganya Islam dibantah sama Tuhan Yesus nih. Matius 22 ayat 29 sampai 30 kan udah jelas nih. Iya. Coba nih. Yesus menjawab mereka ya dari atas lah. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Nah itu. Dan memang kamu ini surga. Itu di masa sekarang itu. Ketiga-tiganya ini kan baik Matius, Markus dan Lukas, itu perikopnya adalah upah mengikuti Yesus. Mereka nggak mau bahas dari situ. Saya bilang ini upah mengikuti Yesus, bukan menyediakan istri loh. Waduh. Dan ini saya pernah dengar juga dibahas oleh Sumah.
pernah itu saya dengar. Betul. Jadi ya bagi teman-teman Kristen atau lebih khusus juga saudara-saudara kita Muslim, inilah. Jadi kalau dengar yang mereka bahas tentang 100 istri di Kristen, enggak ada itu. Jawabannya di sini. Itu ada 3 kitab Injil yang menjelaskan. Ya. Biasanya begitu kan, kalau Alkitab biasanya dijelaskan di Markus, kalau nggak ada di Matius dijelaskan di Yohanes. Karena dia Alkitab tuh dia punya ayat paralel. Ya kan? Betul. Ayat paralel gitu. Dan semua Yesus yang ngomong itu gitu loh. Gitu deh. Satu lagi kebetulan ada Ibu Sofiatul di sini. Saya pernah dengar Ibu menyampaikan satu ayat di Al-Quran mengenai jangan menghina sesembahan mereka karena mereka akan membalas. Al-An'am 108. Al-An'am 108. Betul. Jangan menghina sesembahan orang lain supaya orang lain tidak menghina sesembahanmu. Al-An'am 108 tuh. Surah 6 ayat 108. Jadi sebetulnya ini menjadi dalil kita untuk segala tuduhan. Kira-kira begini ya. Kalau mereka mengatakan bahwa kita melakukan penistaan, ya di surat mereka kok, di kitab mereka menjanjikan itu, jadi jangan disalahkan apabila kita menyatakan hal yang sama. Kira-kira masuk nggak pikiran saya ini? Mereka kan banyak kali menghina, wah Tuhan 3 macam-macam lah. Nah, kalau yang tuduhan-tuduhan Tuhan 3 itu sebetulnya memang dari Al-Quran, Pak. Itu memang tuduhan itu dari Al-Quran. Iya, banyaklah tuduhan mereka. Bukan hanya itu aja, apalagi ada videonya si siapa dia, Rifa, paling kurang ajar itu. Iya. Kemaluannya. Sebetulnya itu kan ini asbabun nuzulnya kan karena itu kan sahabatnya Muhammad kan menghina sesembahan Quraisy. Terus sesembahan Quraisy balas menghina Tuhannya Muhammad. Makanya Muhammad bikin ayat itu kan, Al-An'am 108 itu. Jangan menghina sesembahan orang lain supaya Tuhanmu nggak dihina, Tuhannya Islam nggak dihina. Artinya dalam Al-Quran mereka. Bu Sofiatul, boleh nanya nggak Bu Sofiatul? Ya silakan Bu Sofi. Saya kan saya baru ingat tadi soal apa Bapak tadi membahas soal Alkitab, ada satu ayat di Alkitab itu yang mewajibkan perempuan itu harus memakai kerudung kepala itu Bu Sofiatul. Itu bagaimana itu Bu? Iya, memang di Korintus ada itu ketika berdoa pakai kerudung itu ya. Orang Kristen kalau berdoa di gereja juga ada yang pakai kerudung, Pak. Kalau anak gereja Katolik, ada gereja Ortodoks semua pakai kerudung. Maksud saya artinya hanya waktu berdoa ya. Ya itu hanya untuk kondisi tertentu, bukan semua harus pakai kerudung. Iya. Itu kan jadi bukan ketika di luar pakai kerudung, bukan. 1 Korintus ayat 6. Ya, 1 Korintus ayat 6 apa 16 lupa saya. Iya betul. Ortodoks juga kan pakai kerudung. Pakai kerudungnya pun di gereja, bukan di luar gereja. Tapi kalau nggak mau dipakai, coba Bapak baca ayat di punya bawah. Kalau nggak dipakai nggak apa-apa juga, itu ada ayatnya itu di bawahnya itu. Kalau nggak dipakai nggak apa-apa, nggak dosa juga. Bapak-bapak sama ibu-ibu di sini Ortodok ya? Oh bukan, kami dari berbagai denom. Oh iya ya. Ada mungkin ada yang Ortodok ya, saya nggak tahu ya. Intinya kami kalau udah bicara Kristen ya pasti satu lah. Itulah. Yang kami meskipun beda denom tetap Tuhan kami sama gitu, nggak beda-beda gitu kan. Cuma kalau untuk doktrin-doktrin yang kayak ajaran ya, liturgi, penyucian ya, liturgi itu mungkin kayak beda ya, liturginya beda. Ya. Ya silakan Bu Sofi. Artinya waktu ini waktu berdoa gitu ya. Iya. Nah, emang menurut Bapak aja nih ya, pemahaman Bapak,
hijab itu di dalam agama Bapak untuk apa, Pak? Pak Daninya kena pelanggaran kenapa ya? Apa? Lihat. Iya, Pak. Menurut Bapak aja, hijab Ya. di dalam agama Bapak itu untuk apa? Kalau saya boleh tahu. Kalau kita sih untuk menutupi aurat, tahu saya ya. Itu kan setahu Bapak ya. Oke. Bapak percaya gak kalau hijab itu adalah diskriminasi? Bagaimana tuh maksudnya? Coba dijelaskan. Itu untuk membedakan wanita merdeka dan wanita budak. Untuk membedakan Mungkin wanita merdeka dengan Mana budak. budak? Ya, mana budak, mana wanita merdeka. Nah, ada satu riwayat Umar dia menggambar atau memukul seorang budak yang memakai hijab. Dia mengatakan tidak pantas seorang hijab itu berpakaian seperti wanita merdeka. Oh, ada itu ya. Ada, Pak? Tidak pantas, hanya seorang perempuan merdeka saja katanya yang bisa pakai hijab. Ya. Itu Makasih ya. Umar yang pukul ya? Umar atau siapa? Umar. Bang Duran. Umar Yang pukul kan? Umar bin Khattab. Umar. Iya, Umar pukul itu perempuan karena dia pakai hijab. Sedangkan Umar bilang, kenapa kamu pakai hijab? Kamu bukan perempuan merdeka, kamu adalah budak. Kan gitu kan? Banyak salah kaprah di sini, Pak ya. Coba deh gedein gue deh. Gue bisa. Oke, saya besar. Pak Dani. Ya, Pak Dani. Ya, kenapa? Halo. Bapak tadi udah ngucapin kata-kata yang dilarang apa gimana ya? Kok pelanggaran sih? Atau Enggak, saya potong justru pembicaraan apa gimana? Nggak tahu juga ya. Saya hanya menyampaikan mengenai minta ayat Al-Quran itu aja yang terakhir. Selesai. Saya diam. Gini aja, coba Bapak keluar dari room dulu baru masuk lagi coba. Oke. Biar nggak ini. Lawan nih, nggak tahu dari tadi Bang Sang apa Bang siapa tadi juga kena. Coba Kak Fit tuh masukin Islam lah. Saya sendirian Islam. Ya. Ibnu apa? Hadis apa ini? Islam. Hadis apa Panggil ini? ya. Enggak, Bapak baca dulu aja. Ibnu Jafir Al-Tabarani, Maha Guru ahli tafsir, menyimpulkan ayat ini sebagai larangan menyerupai cara berpakaian perempuan-perempuan budak. Umar pernah memukul seorang perempuan budak yang memakai jilbab sambil menghardik, apa kamu mau menyerupai apa kamu mau menyerupai perempuan merdeka, hai budak perempuan. Ini Ya udah, di sini, Pak. udah saya baca Al-Arabi, Ibnu. Al-Qam, Al-Quran, Jilid 3, nomor 1587. Ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari sini, Pak. Jilbab, hijab, dan kesalehan. Pesantren.id. Enggak. Ini dia yang menulis. Oke. Oh, itu sumbernya dari pesantren. Ya. Tapi Bapak tahu nggak asbabun nuzulnya ayat hijab itu turun karena apa? Tahu nggak Bapak? Jadi ada Pak Tian? Apa? Tidak tahu Bu. Sebetulnya ayat hijab itu usulan dari Umar Pak kepada Muhammad, karena dia melihat istri-istri Nabi itu lagi buang air besar. Bukhari 143 itu, Sahih Bukhari 143. Jadi itu ayat usulan dari Umar kepada Muhammad, karena dia melihat istri-istri Nabi itu berak di lapangan, ini lagi buang air besar di lapangan, tetapi kelihatan kan gitu oleh Umar, maka Umar menyusulkan pakailah hijab kayak gitu. Itu maka turunlah ayat hijab gitu. Jadi itu dari usulannya Umar bin Khattab. Nanti bisa Bapak baca di hadis Sahih Bukhari nomor 143. Itu bukan fitnah ya, itu betul. Ya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Pak, kenapa
usulannya Umar bisa menjadi ayat gitu loh. Kenapa nggak langsung Allah langsung turunkan ayat? Waduh, saya nggak ada kapasitas untuk jawab itu, Pak. Percuma Bapak dapat dari Oke. Itulah juga menjadi keanehan juga ketika saya membaca hadis ya. Kenapa bisa usulan dari sahabat-sahabatnya Muhammad itu menjadi ayat gitu loh kepada Muhammad? Itu yang saya kayak nggak masuk akal gitu, kok bisa kan gitu. Iya, memang saya juga pernah dengar ada perkataan Umar itu yang diturunkan ayat ada. Pernah dengar saya. Tapi saya lupa itu ayat yang mana yang waktu itu diturunkan gara-gara perkataan Umar. Ayat Al-Quran ya? Iya betul. Ada tiga ayat atau 5 ayat itu kayaknya. Nah itu, saya pernah dengar juga. Ini Pak ya, kalau Bapak baca teliti ayat hijab yang tadi si Rabi kasih tahu, kenapa Umar itu dia mengatakan ketika Saudah itu sedang ingin buang air besar di tanah lapang, dia langsung meminta kepada Nabi Bapak untuk segera turun ayat hijab. Ceritanya itu kalau Bapak sering membaca ya, ini ceritanya pada saat itu Pak ya, budak itu bebas diganggu, bebas dilecehkan Pak. Budak yang keluar rumah, ya kan? Budak kalau keluar rumah kan dia nggak ada bedanya dengan wanita merdeka. Ya. Umar, saya nggak tahu nih apa maksud Umar dia sampai bisa istilahnya mengintip si Saudah. Apakah dia hendak mengganggu atau melecehkan, saya nggak tahu. Saya bilang saya nggak tahu ya. Tetapi situasi pada saat itu, wanita yang keluar rumah tanpa ada laki-laki dan wanita yang keluar rumah ya itu sangat rentan untuk dilecehkan, Pak. Sangat rentan dilecehkan ya. Maka itu Umar meminta kepada Nabi Anda untuk segera turun ayat hijab untuk membedakan mana wanita merdeka dan mana budak. Ya. Ayatnya padahal kalau Bapak baca ya, ayatnya sangat jelas loh, Pak. Sebentar ya. Ayatnya sangat jelas Pak kalau Bapak baca. Surah 33 ayat 59. Kalau Bapak baca tafsirannya pun sama Pak. Budak itu tidak boleh memakai kerudung. Itu yang saya bilang diskriminasi. Sebenarnya itu adalah diskriminasi, tindak diskriminasi. 3359, Bapak baca deh. Saya bukain ya. Ya boleh. Oke Pak, 3359. Oke, kita langsung terjemahannya. Kata ini ya, yang ada tanda petiknya itu sangat berbeda Pak. Karena di yang ini terjemahannya nggak jujur, karena maka itu dikatakan dipakai tanda petik. Dipakai tanda petik ya. Ini sebenarnya adalah baju panjang. Oke, coba bapak baca. Nah, Bapak baca di sini Pak. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak apa Pak? Tidak diganggu. Iya. Situasi pada saat itu antara wanita merdeka dan budak itu nggak ada perbedaan di dalam berpakaian, nggak ada perbedaan. Jadi kalau
wanita merdeka dia keluar rumah, dia sangat rentan untuk dilecehkan. Tapi kalau budak sih nggak masalah Pak kalau mau dilecehkan, asal jangan wanita merdeka. Maka itu turunlah ayat ini nih, agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Ya, ini adalah baju panjang. Ini adalah bentuk diskriminasi. Al-Ahzab 59. Oke, dilanjut. Al-Hilili. Dah Kak Fit, aku mau makan dulu ya. Mau main game aku. Oi Kak Fit. Iya, buat makan. Oke. Ustaz berkati. Makasih ya. Al, terima kasih. Al-Hili, kau monitor ke Al-Hili? Ya, Al-Hili modem ya? Tidur kau? saya di samping bocil-bocil dengan istri. Oh, belum tidur itu, bocil-bocil. Udah, tapi kadang bangun. Oh, udah jam berapa ini? Udah jam 9, kok belum? Di tempatmu jam 10 ya? Jam berapa sih? Iya. Iya kan? Ini Bu siapa? Bu Maria, Islam atau Kristen ini? Bu Maria. Shalom, selamat malam. Bu Maria. Bu. Ibunya nggak nyaut nih. Saya turunin ya, Bu. Loh, kemana bapaknya tadi? Bapaknya siapa? Siapa yang Dian. bapak tadi? Oh, udah keluar Dia ya? pamit makan dia. Oh, pamit makan. Oke. Tadi ada si Power Ranger. Oh, Power Ranger naik Bang Power. naik dong Bang Power. Gue belum kasih yang ini nih Pak ke dia tadi, lupa. Bang Power naik dong. Kita baca ya. Kita mau nanya-nanya ini tentang Islam nih. Bila hari telah malam, kaum wanita yang hendak menunaikan hajatnya keluar, dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang-orang fasik untuk mengganggunya. Tetapi apabila mereka melihat wanita-wanita keluar itu memakai apa? Jilbab, maka mereka berkata kepada teman-temannya, itu adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu. Jadi pada saat itu jilbab digunakan untuk membedakan mana budak dan mana wanita merdeka. Ini tafsirannya nih. Tuh. Hal tersebut dilarang hanyalah karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah, bukan karena orang-orang tersebut. Nih ya, kita lihat kata Azuri ini. Azuri menjawab, jika ia telah kawin diharuskan memakai kerudung dan dilarang baginya memakai jilbab. Karena makruh baginya menyerupakan diri dengan wanita-wanita merdeka yang memelihara kehormatannya. Jadi jangan salah kaprah. Al-Ahzab 59. Oh, jadi kalau statusnya dia budak, dia nggak boleh pakai jilbab ya? Nggak boleh. Maka itu kan ada riwayat yang Umar itu menggambar budak memakai jilbab. Jadi itu adalah bentuk diskriminasi. Iya, bisa masuk juga bentuk diskriminasi.
zaman sekarang ART lah ya, nggak boleh pakai jilbab ya, harusnya ya. Ya kurang lebih seperti itulah, kurang lebih. Bu Sofi tidur ya? Tidur apa melek? Dia pet dia kalau tidur matanya melek, Pet. Ya bang. Dia kalau tidur matanya melek. Iya. Maka itu kita nggak pernah tahu dia tidur apa melek. Kita nggak pernah tahu dia tidur apa kagak, kita nggak pernah tahu. Soalnya dia kalau tidur matanya melek gitu. Bingung kan? Wajib bingung. Tadi aku kira dia tidur tapi nyaut juga. Udah gatel kali. Gue pengen nyaut. Tapi lebih enak ngadepin muslim yang cuma percaya Quran atau yang percaya hadis juga, Bro Duran? 100% kalau dia bilang dia hanya percaya Quran, 100% dia berbohong. Itu aja. Oh. 100% dia berbohong. Ayo naik dong kawan-kawan muslim nih, supaya kita boleh nanya-nanya tentang Islam nih. Nanti kalau mereka tanya Bible kan kita jawab kan, gampang sekali kalau Alkitab tuh jawabannya. Alkitab tuh ayat menjawab ayat. Ayo, sekarang kita uji apakah Al-Quran bisa ayat menjawab ayat. Ya, yang Kristen juga bisa naik dulu nanya-nanya, nggak apa-apa yang Kristen. Ya, Kristen naik dulu, Kristen mau nanya. Tadi keren tuh Bu Sofi menjelaskan Alkitab, Fek Duran membuat perbandingan. Itu keren tadi gua simak. Betul, bagus itu. Kita jadi komparasi kan, kita membandingkan ajaran mereka dengan ajaran kita gitu loh, supaya ada ini ya. Apalagi ketika dia menyatakan bahwa yang baru lahir tidak berdosa tuh langsung direspon Duran enggak? Itu udah ditakdirkan ya. Ternyata dia belum tahu juga tuh ayat itu. Ya memang ini mereka kan cuma dengar ini ya dakwahnya Ustadz, mereka nggak pernah baca kitabnya kan. Mereka itu kan kalau mau baca Al-Quran itu kan harus berwudu dulu kan. Kalau nggak suci nggak boleh pegang. Makanya mereka nggak pernah sentuh itu Al-Quran. Suci buat jarang mereka sentuh. Mereka katanya kalau mau pegang Al-Quran harus berwudu dulu, nggak boleh langsung pegang gitu. Bang Duran, Kayaknya mereka orang ini kalau mereka bilang percaya 100% Quran atau percaya 100% hadis atau percaya dua-duanya, itu kalau menurut aku sama aja bohong. Kenapa? Ketika dikasih hadis dia nolak. Kalau itu ini nggak menguntungkan, sama aja, nggak ngaruh. Iya, mereka kiri kanan ya bohong, itu aja. Kiri kanan bohong udah. Ya kan? pas dikasih hadis langsung jadi tikus deh. Guys. Ngomong-ngomong, kalian tadi pada gereja pagi ya? Soalnya aku tadi sore itu hujan loh, udah ya untuk puji Tuhannya udah itu berhenti hujan tadi. Hujan yang kemarin sampai Kemang banjir loh. Tapi itu tadi itu tiba-tiba rame, kenapa ya? Itu karena dari Titonya apa ada pasukan yang masuk apa gimana ya, kayak gitu ya? Tiba-tiba 1 koma ya. Ya pasti ada yang hadir lah.